Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-6 ini kita akan mempelajari tentang metode eliminasi Gauss, yaitu suatu metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Dengan metode ini kita bisa mencari solusi dari persamaan ini sehingga kita bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian sebelum kita memulai bagaimana cara menggunakan metode eliminasi Gauss, saya akan berikan sedikit pengantar apa itu sistem persamaan linear. Ya, jadi persamaan linear itu kita tahu itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ya, nah sistem persamaan linear artinya akan ada beberapa buah persamaan dan beberapa buah variabel yang kita tidak ketahui. Oke, seperti yang terlihat, sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari n buah variabel yang tidak diketahui, mulai dari x1, x2 sampai xm, dan ada m buah persamaan. Nah, seperti yang terlihat di atas, jadi ada m buah persamaan. Jadi ada m buah baris dan ada n buah variabel yang tidak diketahui. Nah, di mana A11, A12, A sampai AMM adalah koefisien dari variabel X1, X2, dan seterusnya. Dan sementara yang di ruas kanan sama dengan B, ada B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BM adalah konstanta. Nah, jika B1, B2 sampai BM ini nilainya adalah 0, maka sistem persamaannya disebut homogen. Jika tidak sama dengan 0, maka sistemnya disebut non homogen. Nah, oke. Ini sistem persamaannya. Nah, solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah himpunan bilangan x1, x2 sampai dengan xn yang mana harus memenuhi setiap persamaan. Tidak hanya satu persamaan, semua persamaan harus dipenuhi oleh nilai yang kita peroleh tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, sistem persamaan linear 1 ini kita tulis dalam bentuk persamaan aljabar biasa. Nah, sistem persamaan ini bisa kita bentuk menjadi bentuk matriks. AX sama dengan B. Nanti matriks A itu adalah matriks koefisien yang ukurannya M kali N, karena kita tahu ada M buah baris, N buah kolom, karena ada N buah variabel yang tidak ketahui. Nah, nanti kolom pertama untuk X1, kolom kedua untuk X2, dan seterusnya. Di mana A tadi adalah koefisien. Jadi A11, A12, nah kita bisa lihat. Ya, koefisien A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N itu akan menjadi N3. Ini adalah N3 dari matriks A yang merupakan koefisien dari X. Nah, dan sementara X sendiri adalah vektor kolom yang berisi variabel. Ini vektor kolom. Vektor kolom variabel X. Ya, X1, X2, dan seterusnya. Dan B adalah konstanta yang di ruas kanan tadi. Nah, seperti yang kita pelajari, baris kali kolom. Maka, karena barisnya ada M buah, dan kolomnya ada N buah, ya, kita bisa nanti mengalihkan A dikali dengan vektor X. Nah, dari sistem persamaan linear ini ada 3 kemungkinan hasil. Pertama, si sistem persamaan kita ini mempunyai satu solusi. Yang kedua, sistem persamaan kita tidak punya solusi. Dan terakhir, punya banyak solusi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melihat yang pertama dulu. Yang pertama,
punya satu solusi, ya, punya satu solusi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya, adalah dengan cara kita gunakan metode eliminasi Gauss. Baik, metode eliminasi Gauss tersebut bisa kita gunakan dengan bantuan namanya operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementer ini atau secara yang lebih dikenal dengan istilah OBE gitu ya. Istilah OBE itu pertama ngapain? OBE ini bisanya apa saja? Yang pertama bisa kita menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Nah, kan kita mempunyai baris persamaan ya. Kita misalkan persamaan tersebut kita lipat 2 kali 2. Nah, nanti hasil perkaliannya kita tambahkan ke baris lain. Yang kedua, kita kalikan suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang ketiga, menukar posisi dua baris. Nah, itu dia OBE. Itu teorinya. Nanti kita bisa praktekkan bagaimana cara mencari sistem persamaan linear tersebut. Oke. Nah, bagaimana cara mencari sistem persamaan linear tersebut? Kita bisa lihat di video berikut ini.